Shalom teman-teman semua, selamat datang di Paradox Season 2. Di Season 2 kali ini, kita akan menyebutnya dengan Parabox, atau singkatan dari Paradox Inbox. Nah, apa sih yang beda dari Season 2 ini? Di Season 2 kali ini, akan ada format yang kita modifikasi. Jadi akan ada teman-teman, atau saya kan nyebutnya para warriors ya, datang ke sini, dan mereka akan mengambil bola-bola dari kotak yang ada di depan saya, yang di sana mereka akan melihat pertanyaan dan pertanyaan itu akan kita bahas sama-sama. Jadi saya harap di season 2 Paradox ini, atau tadi saya sebut Parabox, season ini akan juga memberkati kalian semua. Nah, di hadapan saya udah ada satu orang warriors nih. Namanya, kenalan dulu deh. Siapa namanya nih? Halo kok, nama saya Ape. Ape jangan tegang ya, Pe. Walaupun di sini banyak orang-orang, ada kamera, lu nyantai aja. Oke, siap. Jadi Ape ada kotak dan isinya banyak bola-bola nih ya. Ape, jadi kamu ambil aja bola ini dan akan ada pertanyaan di situ. Pertanyaan dari gua untuk Ape dan akan kita bahas pertanyaan itu. Oke. Go ahead, Pe. Satu atau semua nih? Satu ya. Jangan maruk-maruk. Satu aja nggak apa-apa. Ah. Ini kok. Iya deh, boleh. Ini buka ya? Buka. Ini robeknya kecil banget nih. Tim props nih gimana? Oke. Ini aku bacain ya kok. Ya. Apakah kamu pernah dipaksa melakukan sesuatu yang tidak kamu sukai oleh orang tua? Misalkan seperti memilih sekolah, jurusan kuliah, pasangan hidup, dan lain-lain. Bolehkah diceritakan? Boleh nggak, Pe? Pernah nggak, Pe? Lu ngalamin hal kayak gini? Lu gue nggak apa-apa, Pe ya? Kebiasaan lu gue ngomongnya nih. Nggak apa-apa ya? It's okay, Pe? It's okay. Gimana, Pe? Pernah nggak, Pe? Lu ngalamin hal kayak gitu? Pernah ya. Tepatnya 3 tahun yang lalu tuh. Biasanya nih, sebenarnya ya jujur, aku nggak memilih untuk sekolah di sekolah tinggi teologi gitu. Maunya aku jadi akpor atau afirmasi gitu. Cuman karena kendala ekonomi dan juga orang tua nggak mendukung, ya it's okay lah memilih untuk kesini gitu. Tapi bukan dalam arti menyesal ya terima aja keadaan lah gitu kok. Tapi hari ini Ape dalam posisi menerima keadaan atau justru berbahagia dengan keadaan ini? Maybe yes, maybe no, but gimana ya jawabnya kok? Karena udah berjalan beberapa tahun ya terima keadaan lah gitu. Ape sekarang semester berapa, Pe? 7. Semester 7. Udah mau lulus ya, Pe? Itu dia. Ini pertanyaan harusnya masih semester 1 nih, baru seru. Udah 7 ya. Tapi sebenarnya banyak hal juga yang Ape dapetin di sini. Betul banget, banyak banget. Dan makin kesini saya udah mulai berpikir bahwa semua bukan, maksudnya semua itu dalam rencana Tuhan. Kita nggak boleh memaksa kehendak gitu loh. Apa yang dirancang oleh manusia belum tentu dikehendaki oleh Allah gitu. Seluruh hidup, seluruh rencana masa depan itu ya tergantung Tuhan gitu loh. Tuhan atur seperti apa ya aku hanya nurut gitu loh. At the end, jadi Ape menemukan bahwa emang hidupku ini menjalani apa yang Tuhan mau. Even Ape nggak suka awalnya. Dan mungkin sampai hari ini pun belum 100% sejahtera atau lega ya. Benar. Tapi belajar masuk dalam kehidupan yang berserah. Betul ya, Pe? Ya, begitu. Berjuang terus ya, Pe? Berjuang terus, Pe ya? Mantap. Oke, kok. Oke, teman-teman. Sekarang orang kedua. Oke, Lydia, silakan ambil bolanya. Siap kok. Udah, kalau lu pede itu aja nggak apa-apa. Oke deh. Susah banget ya telurnya. Kurang doa kayaknya. Oke. Udah, ini taruh di sini ya. Oke, aku baca. Oke. Pertanyaannya, agama yang kamu anut sekarang, apakah pilihan kamu atau karena kamu merasa terpaksa lahir dari keluarga dengan agama kamu sekarang? Iya. Oke. Gimana, Lid? Kalau yang dia rasa selama ini, Lydia nggak terpaksa lahir berdasarkan
agama dari keluarga. Jadi Lydia kayak memang menerima aja gitu, menerima apa yang memang sudah ada. Jadi seperti ya orang tua atau keluarga memang agama Kristen, Lydia menerima hal itu tanpa keterpaksaan. Oh, jadi Lydia oke aja ya. Iya, Basically oke aja. kita emang tinggal di negara yang seakan-akan agama anak itu harus sama orang tua sih. Iya. Jadi kadang-kadang ya udah ikut-ikut orang tua aja. Iya. Tapi ada rasa ini nggak, Lid? Rasa pengen nyoba agama lain nggak? Kalau hal itu nggak pernah terfikirkan untuk oh saya mau pindah agama, enggak. Nggak. Even karena cowok misalnya? Satu kasus pernah dulu banget sebelum masuk di SCT Ekumene, agamanya itu agama Katolik. Itu kan dalam hal itu udah agak berbeda gitu. Ada memang ya udah end karena memang udah tahu oh ternyata ini nggak boleh nih kayak gini nih karena suatu perbedaan agama, ya dia Katolik, Lydianya sendiri Kristen gitu. Kamu begitu karena memang kamu udah kuat banget di kekristenan kamu atau karena hal itu udah ditanamin dari sejak Lydia kecil gitu karena bapak kan pendeta. Nah jadi dari hal itu udah ditanamin gitu, nggak boleh kayak contohnya pacaran dengan agama yang orang yang berbeda agama dari Lydia sendiri gitu. Tapi satu pertanyaan terakhir buat Lydia, apa yang Lydia temukan di dalam agama Lydia kali ini, which is Kristen kan ya? Iya, Lydia semakin kesini kok, Lydia tahu ternyata Kristen itu bukan sekedar hanya menerima agamanya saja gitu, enggak. Ternyata makin kesini, semakin Lydia udah semester 7 sekarang ini, mendengarkan apa yang biasanya Pendeta Erastus omongin gitu. Lydia sadar ternyata kita itu hidup bukan cuma sekedar melakukan hal baik saja, bukan sekedar itu aja, tapi ternyata kita harus melakukan apa yang Tuhan senangi gitu. Dan walaupun itu memang kadang menyakitkan, ternyata itu hal yang memproses kita untuk makin dewasa lagi di dalam Tuhan gitu. Oke. Justru kalau kamu bukan orang yang beragama Kristen, kamu nggak ngerti hal ini pasti kan? Iya, itu justru udah kita pasti. bersyukur ya karena kita tahu itu. Sangat bersyukur. Oke deh, thank you Lydia ya. Iya, terima kasih kok. Ria, tenang aja, lu jangan tegang-tegang, santai aja. Oke, Kak. Nah, sekarang Ria ambil bolanya di sini, terus Ria bacain apa yang Ria dapatkan. Oke, aku ambil ya. Ambil Ria. Jangan lampunya diambil. Oke, siap. Ini kok. Aku bacain. Iya, Ria bacain. Teman-teman semua, ini nggak ada settingan ya teman-teman ya. Ini benar-benar pure surprise. Gue juga penasaran sih, Ri. Aku bacain ya kok. Bacain, Ri. Aduh. Pernah nggak? Aduh duluan lagi nih. Pernah nggak kamu berpikir atau merasa kalau kamu merasa dibeda-bedakan dengan saudara kamu? Kenapa? Waduh. Oleh orang tua. Ini nggak ada setting kan, teman-teman? Sini gaya. Oke, Ria, bisa jelasin nggak Ria? Kalau Ria nggak mau menceritakan secara dalam, that's okay, nggak masalah. Tapi apa yang Ria mau sharingkan aja ke kita semua. Pernah dibeda-bedain sih. Kayaknya ya pernah lah kok. Karena aku ada beberapa saudara, kami ada 9 bersaudara. Ya aku sempat dibedain waktu sekolah sih kok. Aku termasuk yang sekolahnya nggak di negeri, di swasta. Sedangkan kakak aku yang lain itu sekolahnya di negeri. Dari situ aja sih kok dibedain. Tapi hal ini yang buat aku nangis itu karena orang tua sih kok. Orang tua Ria yang membedakan Ria sama keluarga ya? Bukan orang lain, tapi orang tua. Iya. Memang kalau orang tua kalau membedakan memang lebih dalam sih dibanding teman-teman kita yang bedain ya, Ria. Pasti lebih dalam ya? Lebih dalam kok. Bukan mau ngungkit ya, Ria. Boleh tahu nggak sejauh apa mereka membandingkan kamu, membedakan? Atau ada kata-kata yang kamu ingat nggak? Sorry ya, ini bukannya mau ngungkit masa lalu Ria ya. Kalau Ria nggak mau cerita nggak apa-apa loh. Aku nggak mau cerita lah kok, karena kalau bahas orang tua kan mama udah nggak ada.
Oh, jangan kalau gitu. Itu buat luka sih buat aku sendiri. Jadi aku udah nggak mau bahas itu lagi aku. Iya, Aku udah lupain semua itu. Jadi bahas kalau udah nggak ada. Tapi hari ini kalau Ria lihat diri hari ini, apa yang Ria bisa ambil dari hal itu, Ria? Semuanya itu jadi pelajaran untuk aku kok bahwa next kalau aku menjadi orang tua, aku nggak boleh lakukan itu. Dan ya aku bersyukurlah melalui pengalaman itu bahwa Dia jadi makin matang, makin dewasa. makin dewasa, makin menghormati orang tua, menghargai sesama juga kok. Udah. Kalau bahas orang tua jangan panjang-panjang lah kok. Ini nggak tahu nih, ini tim nih. Aku udah nggak mau. Tapi Ria, kalau Ria menghadapi itu, pengalaman gue sih ya, kalau gue ngeliat orang yang ngalamin hal kayak gini kejadian-kejadian ini kan nggak berlaku untuk semua orang, Ri. Pasti ada orang tertentu yang memang ngalamin ini, karena nggak semua orang itu dibandingin juga sama saudara-saudara oleh orang tua mereka. Tapi kalau Ria mengalami ini, satu hal yang Ria harus tahu adalah karena Ria bisa melewati ini, dan hanya Ria salah satu orang yang bisa melewati ini. Iya, benar. Dan Ria bisa menemukan mutiaranya. Toh at the end Ria bisa duduk di sini kok. Mana pernah kebayang sih lo ketika lo dibandingin lo kalau hari ini ngeliat Ria hari ini. Ini bukan dari segi finansial ataupun kerjaannya Ria ya. Iya. Tapi Ria ternyata jadi orang rohani, bisa pelayanan juga. Justru itu yang membuat Ria sampai ke hari ini, Ria. Iya kok. Semangat Ria ya. Thank you Ria buat ceritanya. Iya. Thank you ya. Oke Opung, teman-teman, ini warrior tertua karena kita manggilnya Opung. Opung, silakan Opung, ambil Opung. Nael ya guys namanya, bukan Opung. Panggilan aja iseng. Kayaknya tentang pernikahan nih guys. Tentang pernikahan bukan Opung? Ini dibacain apa nggak usah nih ya? Bacain dong. Apakah kamu memiliki kecenderungan untuk takut menikah? Kenapa? Pas banget. Dulu iya. Dulu gue itu takut banget untuk nikah. Karena gue takut tinggalin orang tua. Oh, lo takut nikah karena lo takut tinggalin orang tua? Iya, dan gue juga takut pasangan gue ini nggak bisa ngejagain orang tua gue. Itu yang gue bikin takut gue menikah. Makanya gue baru menikah baru-baru ini. Lama juga dong? Iya. Sampai ke titik lo berani nikah? Iya. Dan akhirnya dia membuat gue yakin bahwa dia kayaknya bisa jagain orang tua gue deh. Oh. Gitu. Jadi karena prinsip gue mencari pasangan itu adalah yang bisa dia menjagain orang tua gue dan keluarga gue, adik gue gitu. Pernah ada pengalaman punya pasangan yang nggak bisa nerima orang tua lo? Oh banyak. Semua pasangan gue rata-rata itu nggak bisa terima orang tua gue dan latar belakang mereka. Orang tua gue kasar. Kedua, perokok, pemain judi. Nah rata-rata tuh banyak nggak terima kayak gitu. Boleh tahu nggak salah satu respon mereka dari apa yang lo bilang mereka nggak bisa terima? Di depan orang tua gue, mereka itu manis. Tapi di belakangnya itu saat lagi ada konflik, itu langsung diungkit. Dasar orang tua lu tuh tukang judi, emak lu tukang judi. Oh iya. Bapak lu tukang punya istri 2. Adik lu nggak bener, aduh. Nah dari situ lah gue bilang, ayo udahlah. Tapi gue tahan, biar mungkin dia berubah kali nanti kan, pede gue. Tapi ternyata nggak berubah juga. Nggak berubah. Gitu. Dan itu beberapa kali terjadi dalam hidup lo. Iya. Itu yang bikin lo nggak mau pacaran udah sekian lama, takut menikah ya? Iya, itu yang bikin gue takut untuk menikah sih, bukan untuk berpacaran nggak, tapi memilih pasangan untuk nikahin. Boleh tahu nggak satu pertanyaan nih, Nael? Opung, Nael aja deh. Gimana caranya lo nemuin yang sekarang ini mereka bisa, kalau orang ini bisa menerima keluarga lo? Karena kan lo baru married kan? Iya. Sebenarnya ini juga perjuangan yang ini. Tadinya dia juga nggak mau nikah. Dia karena orang di sekitarnya dia itu banyak yang rusak pernikahannya, cerai, diselingkuhin, berantem, kayak gitu. Dia jadi trauma, dia takut seperti itu. Nah akhirnya seiringnya waktu, gue nggak tahu kenapa dengerin khotbahnya Bapak Peres dan lihat postingan di Instagram tuh tentang pacaran dan tentang pernikahan.
dari situ lah gue langsung berpikir, oh kok lama-lama kayak dia nih, kayak si pasangan gue sekarang nih, yang sekarang oh begini, oh ternyata pasangan itu hadiah buat orang tua. Iya. Nah, sering ngomong gitu tuh. Dari situ lah gue langsung, makanya gue waktu pemberkatan kemarin gue bilang, Ma ini kado buat mama. Oh iya, lu sedih banget waktu pemberkatan kemarin. Kebetulan gue yang memberkati ya. Jadi lu bener-bener sedih banget itu, lu sedih banget situ. Karena itu kayak penantian lo sekian lama ya. Betul. Siapa nama istri lu? Sarmauli. Iya. Mantap Nal. Thank you ya ceritain Nal. Iya, thank you Pak. Oke boy, silakan ambil bola di hadapan lo Oke. dan lu bacain pertanyaannya. Oh, dalam bolanya ada pertanyaan. Pertanyaan. Nah itu yang pertanyaan gue buat kalian, buat lo. Oh, kok yang nanya? Iya. Oh, oke. Sekarang nih. Terus ini siapa yang buka? Boy yang buka. Oh, Boy buka, ada isinya, lo yang buka. Ada kertas kecil. aduh. Bukan nih? Buka. Tapi gue gak tau nih pertanyaan yang mana nih. Gue juga penasaran sih. Bacain Boy. Wih, panjang. Pernah nggak kamu berpikir atau merasa kalau hidup orang lain atau keluarga orang lain lebih baik dari hidupmu atau keluargamu? Kenapa? Wah, oke Boy. Silakan dijawab Boy. Hah? Iya Boy yang jawab. Oh, lah kok ngapain? Ya gue abisnya pulang sih. Oh, Boy jawab. Boy jawab. Pernah Jujur-jujurnya. Pernah lah, jelas. Pernah ngerasa hidup orang lain lebih baik. Berapa lama lu dalam fase itu? Agak lama ya, kayak mungkin di atas 20 22 ke bawah lah. Umur 22 ke atas sudah mulai agak turning point-nya tuh. Lama juga ya? Iya. Berarti lu melewati fase minder dong Boy? Wah, parah. Ceritain dong Boy sama kita Boy. Harus. Hah? Harus. Iya kalau kamu nggak apa-apa, cuman kalau ada satu sih seru juga. Pernah ngerasa minder karena dulu waktu SMK tuh SMK gue bukan SMK, maksudnya SMK yang lumayan lah, SMK yang lumayan. Tapi di situ lagi drop tuh keluarga. Jadi keluarga tuh, jadi gue jajan sekolah tuh 2000 berapa ya? 2012-an, 2011. Tuh gue 2000 doang. Pegang 2000. Sama kayak tahun ya? 2000 ya? Jadi tahun 3000 baru jadi. Iya, 2000. Terus itu cuman cukup buat beli gorengan sama es teh aja. Terus gue gimana caranya tuh? Jadi kan sekolah gue ini agak universal ya. Iya. Dan Kristennya tuh sedikit. Nah, jadi ada Negeri lah ya? Negeri, bukan negeri, swasta, tapi Oh, swasta. tapi banyakan tetap minoritas juga. Oke. Terus ada satu masa kan ada pelajaran agama Kristen. Iya. Itu pelajaran agama Kristen, pelajaran agama Muslim, gue cabut kan. Jadi ada momen gue cabut tuh beliin anak-anak tuh anak-anak teman-teman yang lain tuh nitip makanan. Oh. Jadi satu orang tuh dapat 1000. Jadi kurir lo ya, iya, kurir ya. 5 orang tuh gue belum bisa ada makan. Gojek tuh, belum ada Gojek. Belum ada. Gojek. Turun ke bawah doang. Jadi 5 orang aja gue udah 5.000 bisa makan. Jadi ngandelin kayak gitu. Oh. Ngerasa minder sih. Sampai di titik kalau ada orang, istilahnya orang ngelihat teman yang kaya gitu terus ngomongin hidupnya susah, lu tahu apa sih gitu. Oh, jadi sombong dalam konteks yang lain ya? Iya. Tahu apa sih gue lebih susah? Sombong tapi lebih susah gitu ya? Iya, kurang lebih kayak gitu sih. Gitu. Sedalam apa Boy? Sejatuh apa perasaan lu? Titik terdalam lu seperti apa ketika lu dalam fase itu? Seberapa dropnya lu? Banget sampai lu bener-bener kepikiran terus atau lu bener-bener sedih terus atau lu kayak gimana gitu? Sedalam apa? Dalam sih, maksudnya itu kan agak akumulasi ya. Maksudnya terus udah lagi drop keluarga, terus bokap meninggal yang gitu-gitulah. Itu yang gue ngerasa, wah gue mau kemana lagi, gue masih apa lagi gitu. Akhirnya ya udah jalanin aja kerja gitu. Tapi nggak jatuhnya cuman iri dalam hati aja, kok dia bisa ya kayak gitu. Kok gue nggak bisa gitu. Kayak tadi lah, jajan 2000, yang lain pada makan, gue nahan lapar, pasti istirahat gimana. Kayak gitu sih. Nggak ada teman yang tergerak gitu? Atau lu mencoba menggerakkan teman gitu? Lapar nih Pak. Enggak, tetap tensin sih, tetap tensin. Tetap ada gengsinya ya? Tetap ada lapar tetap jaga gengsi. Iya, tetap. Nggak boleh. Sempet nyalain Tuhan nggak Boy? Nyalahin Tuhan, ini emang konsepnya gini ya? Sekarang ya? Sebenarnya konsepnya suka-suka gue sih gitu. sebenarnya. Sempat nyalahin Tuhan, ya sedikit. Tapi nggak gimana banget sih. Cuman kayak ngerasa,
dulu sempat ada yang momen teman tuh yang bilang lu tuh udah jatuh banget nih, udah tinggal naiknya doang gitu. Tapi kok 5 tahun nggak jatuh mulu. Jatuh mulu. Temen lu sekarang gimana yang ngomong 30 tahun? Dia emang dari kecil udah enak hidupnya, jadi dia ngomong kayak gitu. Ngomong gitu enak deh, mulu ya dia. Iya, dia kayak gitu. Oh, sempet sampai nyalain Tuhan tapi nggak parah-parah juga. Nggak. Cuman kok gue begini sih? Iya, gitu. ini sampai kapan nih? Bener nggak nih ya omongan orang-orang tuh? Ini udah tinggal naiknya doang gitu. Oh, orang ngomong gitu jadi harapan buat lo. Harapan lah, siapa lagi ngomong kayak gitu? Tapi nggak jadi-jadi juga. Nggak jadi. Mungkin karena lo di posisi yang dulu lebih aman kali Boy ya, agak di atas turun ngedrop kan lo, bukan Iya. dari dulu drop kan? Enggak, dari lumayan lah. Tapi akhirnya sampai titik lo bisa menerima kondisi lo atau belum bisa menerima juga? Hari ini Iya, udah bisa nerima. udah sih. bisa menerima. Karena taraf Maksudnya- hidup meningkat ya hari ini ya. Enggak, sebelum itu kan umur 22-an itu udah lumayan, udah berdamai sama diri sendiri, sama keadaan, ya udahlah. Oh, waktu lo nerima tetap pasti lebih enjoy dong jalannya. Lebih enjoy. Jadi lebih ngelihatnya ya udah ketawain aja sih, lebih sering ngerasa ya udahlah gitu. Udahlah, nggak bisa kayak orang lain gitu. Ayo udahlah gitu. Sampai di titik gue bahkan ke masuk mall aja tuh gue minder. Sumpah gue nggak bohong. Gue masuk mall aja minder. Masuk mall minder. Gue ngerasa kayak kayaknya buat gue nih masuk Indomaret aja udah mewah gitu. Oh gitu. pada waktu itu. Kalau sekarang masuk mall pede. Pede-pede aja. Pede. Iya. Coba lebih karena cuek lah ya. Lebih karena Mungkin cuek. nggak sampai pede banget tapi cuek aja. Iya, gue juga sampai bingung kenapa dulu gue segitunya ya gitu. Oke. Thank you buat ceritanya Boy. Thank you Boy. Thank you kok. Oke teman-teman, kita udah dengar dari 5 warriors yang menjawab setiap pertanyaan yang mereka ambil dari bola-bola di depan gua. Kita bisa melihat bahwa hidup ini berjalan seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terutama dalam konteks keluarga ya kali ini ya teman-teman warriors. Kita bisa melihat dari Ape, Lydia, ada Boy juga, ada Ria, Opung Nael. Kita bisa melihat bahwa setiap orang itu memiliki jalan hidupnya yang sebenarnya masing-masing itu banyak masalahnya. Jadi nggak gampang sebenarnya bagi kita untuk menghidupi firman Tuhan yang berkata bersyukurlah dalam segala hal. Itu nggak mudah loh. Bacanya gampang sebenarnya di Alkitab. Tapi once kita menghidupinya itu nggak mudah teman-teman. Tetapi satu hal yang harus teman-teman sadari ya, mungkin saya ngomong ini bukan berarti memudahkan hidup kalian, karena saya nggak tahu hidup kalian dan saya juga nggak bilang hidup kalian itu mudah, nggak. Saya tahu pasti kalian banyak yang melewati banyak hal yang berat, yang mungkin kalian merasa aku udah nggak sanggup lagi kok dan lain sebagainya. Tetapi satu hal yang harus kita semua pahami, sadari bahwa Tuhan itu masih ada kok. Apa buktinya kok Tuhan masih ada? Buktinya kalian masih ada sampai hari ini. Buktinya kalian masih hidup sampai hari ini. Pernah nggak kalian membayangkan waktu kalian mengalami titik terendah dalam hidup kalian dulu atau mungkin ya di waktu yang lampau ya, kalian merasa kayaknya udah nggak ada harapan hidup gue deh, kayaknya gue udah hancur aja. Tapi ternyata realitanya, faktanya hari ini kalian masih hidup kok. Kenapa kalian masih hidup? Ya karena masih ada Tuhan yang mengizinkan kalian untuk hidup. Kenapa Tuhan mengizinkan? Apakah Tuhan mengizinkan kita semua hidup untuk benar-benar terpuruk lagi untuk masa depan kita? Tentu bukan. Tentu ada something yang indah yang Tuhan udah siapkan bagi kita. Allah kok klise bahasa lo. Iya, terserah. Saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa memaksa teman-teman untuk setuju sama apa yang saya katakan. Tetapi hari ini kita masih bisa bernafas, masih bisa makan, walaupun uang kita pas-pasan. Itu pun karena Tuhan kok. Itu pun karena Tuhan. Dan penyertaan Tuhan itu nggak stop sampai di sini guys. Kedepan pun Tuhan masih akan menyertai kita. Jadi satu hal yang harus kita pegang adalah Tuhan masih ada bersama dengan kita. Dan Tuhan akan selalu menuntun kita. Dan masalah yang kita alami, kita lewati itu akan membuat kita semakin dewasa. Tadi saya ngomong sama Ria. Nggak semua orang mengalami apa yang Ria rasakan. Termasuk buat kalian para warriors. Masa kalian itu untuk kalian. Belum tentu kalau orang ngalamin apa yang kalian rasakan ini, orang lain kuat. Belum tentu loh. Kenapa kalian ngalamin? Karena kalian kuat. Dan kalian siap untuk menjadi orang yang semakin dewasa. Kalian dipersiapkan menjadi anak Tuhan, anak Allah yang matang. Jadi teman-teman
para warrior semua, pesan saya adalah tetap kuat. Saya sebenarnya pengen bilang kalian untuk bersyukur, tetapi saya tahu nggak mudah berkata seperti itu. Walaupun memang kita harus bersyukur, tetapi saya mau bilang sama kalian kalau tetaplah kalian kuat dan tetaplah sadar kalau ada Tuhan bersama dengan kalian. Lewati berbagai macam hal dalam hidup ini bersama dengan Tuhan. Masalah keluarga bukanlah masalah yang mudah, karena orang tua kan tinggal bareng sama kita terus. Ini mungkin buat teman-teman yang orang tuanya mungkin masih ada ataupun masih tinggal bareng bersama kalian. Nggak mudah kalau kita punya keluarga yang ya tadi membandingkan kita dengan orang lain dan lain sebagainya. Tetapi nggak ada apapun yang melebihi kekuatan kalian. Kalian bisa melewati itu semua. Sekali lagi, toh sampai hari ini kalian masih bisa melewati itu kok. Walaupun jatuh bangun, ya kalian masih bisa melewati. Kalian adalah orang-orang yang kuat, yang siap untuk menjadi lebih dewasa lagi. Selamat berjuang para warriors. Kita ketemu di episode selanjutnya. God bless.